Oke, launching kali ini tuh rasanya campur aduk ya, antara gua seneng atau biasa aja. Jadi ini dia MX Mechanical Keyboard Office Premium Logitech. Kira-kira bisa jadi killernya si MX Key nggak nih? Yaudah, bakal kita bahas. Tapi seperti biasa, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe aja dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So, udah beberapa waktu setelah peluncuran si MX Key dan sempat jadi perebutan ya antara anak-anak sini juga, dan sekarang pun ya MX Key di sini dipakai sama si Erwin. Dan ya gue masih ganti-ganti keyboard aja buat cobain yang baru terus. Dan setelah Logitech merilis si Logitech Device si Logibolt-nya itu ya, menurut gue sih itu Logitech sekarang makin lama makin menarik. Tapi gue nggak nyangka ya mereka itu kepikiran buat ngehadirin ya seri mechanical-nya pada lini keyboard yang gue kira awal itu Logitech kayak agak alergi gitu. Padahal kan tinggal bikin keyboard mecha dengan bentuk profesional aja ya kan. Iya sih, cuman ya akhirnya terrealisasikan juga. So jadi ini dia keyboardnya yang menggunakan mechanical low profile-nya dari Kailh dengan bronze switch juga yang harga SRP-nya di 2.699.000 ya, mahal banget ya. Ya harusnya sih pas dijual pasaran nggak semahal itu ya, lebih murah lagi. Dan di peluncurannya kali ini pun juga Logitech juga merilis sebuah mouse kantornya lagi yang premium juga, yaitu si MX Master 3S, penerus MX Master 3 juga. Dan kerennya sekarang itu pakai sensor baru. Yang pertama bisa track on glass dan dua bisa juga settingan pointer speednya ke DPI cuy. Ini keren banget gitu ya, karena satu-satunya alasan gua nggak pakai mouse kantor Logitech ya itu doang. Gua ngerasa keganggu aja dengan sistem tracking speednya. Why banget gitu. Dan sekarang ya akhirnya udah bisa pakai DPI cuy. Harga rilisnya pun juga masih bersahabat, SRP-nya di 1.689.000, masih oke. Dan untuk desainnya sendiri ya ada beberapa yang diubah dan tentunya masih didesain ergonomis juga yang feel genggaman itu harusnya nyaman juga. Anyway, yaudah kita balik lagi ke keyboardnya dan kita coba bahas dari desainnya dulu, oke? Jadi kalau ngomongin soal desain, jujur ini gue bikin campur aduk rasanya gitu ya, mixed feeling gitu lah. Karena gue ngeliatnya tuh ya keyboard itu bagus, tapi ini jujur aja nggak sekelas dengan MX Key punya. Udah gitu, itu aja yang bikin gatel. Sisi atasnya oke lah, keren gitu ya, minimalis gitu, full layout juga. Ya ada sih seri TKL-nya, cuman saat ini kayak belum masuk ke Indo juga. Terus juga ya simple banget juga desainnya ya. Ya kayak MX Key juga sebenarnya, apalagi ada list abu-abu atasnya yang menurut gue ini jadi ciri khasnya MX series gitu. Tapi kalau lihat dari bawah, ini big no banget, jauh banget sama MX Key. MX Key cuma papan doang sama kaki penopang. Menurut gue tuh keren banget gitu tampangnya, beda banget dari yang lain. Kalau yang MX Mechanical, ini kayak keyboard biasa aja gitu case-nya. Yang mana nih gue sedikit kecewa gitu. Udah gitu juga cuma ada fit riser doang, nggak ada tempat naruh dongle Logibolt-nya lagi, kayak nggak dimaksimalin gitu di bagian bawahnya. Jadi ya gitu kayak kurang ada yang spesial gitu di sini. Ya kalau balik lagi ke bagian atas sih ya udah keren gitu ya, ini the ciri khas MX series aja. Dan masih juga ada sensor palmnya, jadi kalau misalnya kita hover si keyboardnya bagian atas itu bakalan nyala backlightnya. Backlightnya ya putih aja gitu ya, masih bagus juga. Dan ada 6 profile kayak static, breathing, reaction, contrast, wave, dan random. Di MX Key ini nggak ada. Ini jadi perbedaannya dari yang MX Key yang paling menurut gua cukup noticeable ya. Dan shortcutnya cukup komplit, ada atur brightness monitor, keyboard, emoji, screenshot, mute mic, dan juga media button. Dan di sebelah kanannya pun juga ada lock Windows dan juga tombol pengganti device untuk konekin ke keyboardnya. Jadi ada 3 ya. Jadi buat dari desain sini udah oke banget lah bentuknya. Cuman kalau lihat dari atasnya aja. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi bawahnya ya, buat gue yang ekspektasinya ngarep kayak MX Key ya, ini sih belum cuy. Kalau ngomongin soal performance ya di bagian switch-nya seperti ini menggunakan switch kayak low profile juga yang cukup mainstream ya. Dan ada beberapa keyboard gaming dan juga minimalis yang udah pakai switch ini juga ya. Dan karena brown juga pasnya ya feel-nya tactile dan juga nggak berisik. Ya menurut gue sih oke. Tapi ya tetap nggak spesial banget lah, karena ya tadi switch-nya itu ya switch umum aja. Kalau ngomongin keycaps juga udah cari stem, jadi mungkin lo bisa cari keycaps lainnya gitu ya, bisa-bisa aja. Dan untuk bahannya pakai ABS. Mungkin ya dari warnanya pun juga udah dual tone gitu ya, jadi udah punya abu-abu terang dan juga abu-abu gelap. Menurut gue sih ini menarik banget, jadi ya match lah dengan seluruhan keyboardnya. Di bagian surface-nya sayang ya nggak kayak MX Key ya yang ngedom, jadi ya
kurang enak lah buat ngetiknya, tapi ya masih enak-enak aja, maksudnya bukannya kurang enak, lebih standaran aja pada kayak keycap pada lainnya gitu. Kalau dalamannya pun juga udah punya stabilizer untuk daerah spasi dan kawan-kawannya. Dan untuk feel-nya sih sebenarnya udah oke ya, nggak oglek-oglek dan nggak retro juga. Dan di bagian dalamnya pun gue udah lihat udah ada sedikit loop di dalamnya. Dan berhubung ini sebuah keyboard mechanical, kalau ditanya untuk ya kapasitas untuk moddingnya sebetulnya sih ya susah ya, nggak ada baut yang terbuka atau nggak gampang dibukanya. Cuman ya karena mechanical, mungkin kalau kalian pengen coba ngeloop atau enggak ya mungkin dia buka dalamannya ditambahin pad gitu ya, ya silakan aja gitu ya. Oh iya juga nih, di bagian luarnya lagi sisi kanannya ada switch untuk on off keyboardnya bersamaan juga dengan indikator keyboardnya, dan untuk port Type-C-nya pun untuk pengecasannya. Dan soal baterai ini belum dijelasin selama apa tahannya, dan gue juga baru aja pakai keyboardnya belum lama dan juga belum sempet dicas-cas lagi karena ini belum habis-habis. Mungkin saat ini kalau misalkan untuk baterainya gue bisa asumsi lah ini bakalan setahan sama kayak si MX Key, yaitu di 10 jaman. Karena gue ngeliatnya dari bentuknya dan juga sistem teknologinya yang sama juga. Kalau ngomongin konektivitas ada dua cara, ada Bluetooth Low Energy dan juga ada wireless via Logi Bolt. Keduanya ini ya sama-sama low latency juga. Gue pakai buat jadi keyboard saat ngetik-ngetik, nggak ada telat inputnya juga, dan untuk mode sleepnya pun kenyalanya lagi itu cukup cepat ya, nggak perlu nunggu jeda lama lagi. So buat pengalaman gue pakai keyboardnya ini ya sebetulnya udah fan lah. Gue suka banget, typing feel-nya tuh asik juga, nggak serda kayak MX Key. Masih kerasa tactile juga ya, rasa kayak pakai mechanical standar aja sih, yang low profile tentunya. Ya kalau misalkan buat dibilang sebuah keyboard ya ini menarik banget. Tentunya ini menarik banget karena jadi sebuah opsi terbaik buat kalian yang nggak suka dengan typing experience-nya dari si Logi MX Key. Tentunya dengan teknologinya yang dibawa juga dari si Logitech untuk produktivitas. Jadi ini tetap keyboard yang terbaik sih menurut gua. Bahkan gue bisa bilang ini worth juga buat dari teman kerja lo di meja lo gitu ya. Selain dari fungsinya tadi oke, desainnya secara overall ya dari sisi atas tentunya ya bikin meja lo tuh semakin profesional aja. Tapi ya tadi gue nggak menyayangkannya, agak menyayangkan sama desain bawahnya itu yang nggak dibuat sepremium sama MX Key punya. Bagian bodinya ya super unik gitu kan MX Key, kayak papan besi doang, ini ya standaran banget gitu. Itu doang sih yang gue nggak suka dari keyboard ini. Cuma yang bisa jadi ya desain MX Key banyak yang nggak suka kali ya, jadinya di bagian ini atau enggak di seri yang MX Mechanical dibentuk ya standaran lagi. Ya kalau menurut kalian gimana? Coba si desain si MX Mechanical ini, coba aja komen di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari keyboard MX Mechanicalnya Logitech. Jadi gue minta tolong bantu juga nih share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh keyboard produktivitas, keyboard untuk kerja, keyboard profesional ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, dan yang terpenting aktifin juga notifikasinya dulu ke all, sama juga follow sosial media kita semua ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Discord yang semuanya itu linknya di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.